Once lo datang ke sana, representative from Indonesia, apa yang dirasain sama lo? I mean like, you bangga kah? Atau kayak merasa kecil kah? Atau apa? Pertama merasa bangga tentunya. Karena orang udah bukan manggil aku by nama. Ini ada Muslim wajib kaya, stop romantisasi kemiskinan gitu ya. Oke, ini aku suka banget obrolan langsung dinaikin mic-nya. Oke, selanjutnya. Silakan masuk. Siang dengan siapa? Dengan Radit. Oke, Radit silakan duduk. Radit, mau ngelamar sebagai apa Radit? Ngomongnya finance kan ya? Ya betul. Kenapa ngelamar jadi finance? Gue kalau ngitung cepet. Cepet. Coba saya tes ya. 200 kali 4 kali 5 kali 6. Gimana mas? Salah lagi. Tapi cepet. Ya. Oke. Radit, kalau boleh tahu kenapa tertarik jadi finance? Oh kebetulan dulu S1-nya finance. Jurusan ekonomi. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Syariah. Di kuliahnya di Taskia, nggak tahu kan? Taskia. Iya. Oke, jurusan ini beneran ekonomi syariah. Syariah. Berapa tahun lulus? 4 tahun dong. 4 tahun. Dan kalau dilihat-lihat nih background finance terus melamar jadi finance pun berarti udah ada pengalaman kerja sebelumnya belum? Ngitung duit pribadi. Selain ngitung duit pribadi? Ngitung duit orang tua. Oke. Jadi sebenarnya kamu belum ada pengalaman sama sekali. Ya itu pengalaman saya. Oke ya, agak sulit ini kayaknya. Oke, kalau kamu sebenarnya kenapa ambil ekonomi syariah? Biasanya karena ceritain, mungkin bisa karena dari orang tua atau memang pengen dari awal ekonomi syariah. Kebetulan waktu itu lagi sering ikut kajian. Terus hijrah gitu ceritanya. Nggak, ini beneran atau bohongan? Ini beneran. Masih gimana? Enggak, ini beneran. Ini beneran. Kalau dilihat dari CV kamu gitu ya, pengalaman kamu malahan nggak ada yang berhubungan dengan ekonomi syariah ya. Ini kalau saya lihat-lihat, kamu waktu SD ya, sempat tinggal di Australia ya? Bahkan belum kuliah syariah waktu SD. Oh ya benar. Itu tinggal di Australia itu tahun berapa kalau boleh tahu? Nah ini dia nih. Oh ini nih. Oh, iya betul. Mirip lah. Iya. Ini umur berapa? Aduh nggak ingat, masih kecil. Oh, masih kecil. Berapa tahun di sana? 2 tahun kayaknya. 2 tahun. 2 tahunan. Terus akhirnya move ke Jakarta atau memang gimana ceritanya? Jadi gue tuh lahir Surabaya, kecil di Australia, gede di Bandung, kuliah di Bogor, kerja di Jakarta. Oke, ini karena orang tua kah atau memang lo pindah-pindah? Emang gak bisa diem aja sih. Gak bisa diem aja? Kalau dilihat dari catatannya sih memang kamu kayak mencok-mencok ya. Tapi ini menurut kamu kenapa saya harus pilih kamu sebagai karyawan saya? Walaupun kalau dilihat-lihat kayaknya, dilihat CV-nya nih, kamu lebih banyak non-akademis ya, dalam arti hal as a model. Nanti kita bahas ya, kenapa tuh? Kalau bapak hire saya gak cuman bisa ngurusin finance-nya, tapi bapak butuh personal trainer mungkin barangkali. Oh kenapa tuh? Konsultasi nutrisi juga bisa, butuh sahabat spiritual juga bisa. Gitu. Berarti itu bisa lengkap semuanya ya? Insya Allah. Oke. Radit, kalau dilihat-lihat kan sebenarnya kamu tuh lulus tahun berapa ya? Waduh lupa juga. 2020 pas Covid. 2020 pas Covid. Berarti lu nggak sempat wisuda kebetulan. Kan, berarti kan. Nah kalau di sini kan lo daftar dari salah satu kompetisi ini ya, apa produk minuman susu ya, Element of the Year 2000 berapa waktu itu? 2019. Angkatannya sama siapa aja tuh waktu itu? Sama kebetulan ada karyawan bapak juga, Danar. Oh ya, Danar. Terus siapa lagi angkatannya? Nah, yang ngurusin saya dulu waktu itu kebetulan karyawan bapak juga, Filipus. Oh oke. Jadi itu satu angkatan juga? Ya, enggak juga? Satu circle lah. Oh satu circle. Tapi kalau Danar waktu itu satu angkatan kan? Nah, Danar satu angkatan. Tapi juara 3 dia kan. Oh kamu juara? Juara 1. Oh sombong. 2019 berarti umur berapa lo waktu itu? Umur 21. Umur 21. Lu sadar gak di umur 21 akhirnya lu memenangkan kompetisi ini, lu sempat bingung gak? Atau memang oh ya udah memang go? Jujur bingung. Kenapa? Jadi waktu itu baru nge-gym 3 bulan. Oke. Terus udah gitu lagi yang namanya kuliah kan saya mahasiswa berprestasi ya. Oke, terus? Jadi sering ikut seminar gitu. Waktu itu lagi ikut seminar public speaking. Oke. Terus kayak waduh ini udah ikut 3 seminar. Gimana ya nyobanya? Nah, waktu itu ada audisi Element of the Year. Oke. Terus kayak audisinya itu disuruh ngambil topik random, kita buka, terus kita bikin materi, kasih waktu sebentar, kita present. Oke, topiknya lo ingat gak apa waktu itu lo ngambil? Disuruh mengajak orang untuk hidup sehat supaya mencegah dari penyakit degeneratif. Oke, itu pas banget dong sebenarnya sama yang lo kuasain atau enggak? Pada saat itu? Enggak juga, cuma kebetulan bokap dokter jadi ya udahlah ada dikit nggak nol banget gitu. Terus dikasih waktu buat present. Ntar kalau lolos langsung di interview, dipanggil lagi buat in-depth interview. Berarti target aku waktu itu cuman sampai interview sebenarnya. Karena kalau udah interview berarti public speaking-nya lolos. Oke.
Terus akhirnya lu memenangkan kompetisi ini, apa aja yang lu dapetin selama pengalaman lu as a Elemen of the Year? Waduh banyak banget lagi. Apa aja Pak? Temen banyak lah, teman Yeah. satu angkatan. Terus pengalaman karena seminggu karantina tuh disekolahin, dikasih kelas macam-macam. Dikasih Ada kelas kelas dari macam-macam, Google, terus dari YouTube, terus dari creative storytelling gitu. Jadi benar-benar dikasih banyak knowledge lah tentang digital dan creating content sama hidup sehat juga gitu in just one period of week gitu kita di sana. Terus dapat cash juga sebagai pemenang. Terus udah gitu kebetulan aku cukup hoki karena di tahun itu dapat ke Eropa, diajak keliling Eropa. Terus udah gitu syuting iklan Elemennya juga di Thailand. Terus jadi wajah di box packagingnya gitu. Jadi ya lumayan dapatnya banyak sih tahun angkatan. Oke, dan akhirnya lu sempet diteruskan ya untuk menuju Miss World ya? Mister kebetulan. Sorry, Mr. World. Ya, itu tahun berapa? Di tahun itu juga? Tahun itu juga. Oh iya itu juga kelupaan dapat Mr. World. Mr. World. Karena Mr. World tuh nggak setiap tahun ada. Dia kayak cuma 3 tahun, 4 tahun. Itu sempat juara atau nggak waktu itu? Kebetulan susah ya. 72 negara gimana? Apa menurut lo kesulitan di sana? Atau karena lo the youngest nih? Atau pertama waktu pas dikasih tahu mau berangkat itu juga sempat dadakan juga ya? Satu dadakan. Kedua mereka ngasih tahu itu waktu itu posisinya lisensinya belum dipegang. Oh terus akhirnya? Jadi kayak kita kasih tahu dulu ya. Cuma masih nggak tahu nih jadi atau enggak. Oh oke. Tapi at least siap-siap 3 minggu. Persiapan ya? 3 minggu. Sementara waktu itu berat pas menang ini berat aku 61 kilo. Disuruh bulking otomatis basah dong badan. Terus tiba-tiba disuruh berangkat Mr. World 3 minggu. Iya. Jadinya bingung ya, gak ada persiapan sama sekali ya? Ada sih persiapan langsung. Tapi cuma bener-bener digeder banget lah. Iya selama 3 minggu banget. Itu. Mulai dari runway diajarin dance apa segala macam. Karena Mr. World ini FYI dia yang karantinanya paling lama, jumlah negaranya paling banyak, 72 negara. Oke. Once lo datang ke sana representative from Indonesia, apa yang dirasain sama lo? I mean like, you bangga kah? Atau kayak merasa kecil kah? Atau apa? Pertama merasa bangga tentunya. Karena orang udah bukan manggil aku by nama. Tapi by Indonesia. Jadi manggilnya Indonesia. Artinya kalau saya bertingkah yang karena negara saya bukan saya. Alhamdulillahnya enggak. Terus udah gitu bisa ngerepresentasiin Indonesia di antara 72 negara lainnya yang gede-gede. Itu juga pencapaian, suatu kehormatan lah bisa dibilang kayak gitu. Pas di sana berarti lo sempat ketemu banyak teman-teman dong di luar sana ya? Banyak banget. Dengan segala macam culture dan budaya memang ada dari sana ya? Yes, and probably the best person di di negara itu juga lah gitu. Karena kan harus menang di national competition-nya dulu. Sempat lo nunjukin talent lo apa nggak? Soalnya kalau menurut CV yang kamu kasih, kamu tuh katanya punya skill lain selain as a finance things ya. Kamu bisa sulap katanya, Muay Thai, sama musik. Musiknya apa? Kamu bisa nyanyi atau bisa main musik maksudnya? Main piano. Oh main piano. Kalau Muay Thai itu apa? Sempat ini juga? Iya, hobi. Oh hobi doang. Kalau sulap? Iya, itu juga hobi. Hobinya kebetulan agak banyak gitu. Oke. Dari semua itu mana yang paling menggambarkan seorang Radit? Kayaknya Muay Thai deh. Muay Thai. Tapi sampai sekarang masih Muay Thai nggak lo? Masih, terakhir minggu lalu. Oh minggu lalu. Dari segala hal yang lo suka mulai dari sulap ataupun apa, Muay Thai menjadi salah satu ini. Betul. Ketimbang nge-gym berarti? Iya. Oh ya? Gym tuh suka banget, tapi kalau disuruh pilih sama Muay Thai, pilih Muay Thai. Why? Kalau gym looks-nya bagus, sehat segala macam. Tapi kalau Muay Thai itu gimana sih rasanya ketika lagi mumet terus bisa gebak-gebuk tanpa kena mumet atau overthinking sebenarnya? Overthinking juga bisa. Otaknya shutdown. Otaknya shutdown. Jadi lo Muay Thai ya? Yes, Muay Thai. Oke, so lo kepikiran gak kira-kira 5 tahun lagi Radit di mana? Kayak di Aussie lagi. Ngapain lo di Aussie ngapain? Lo mau balik lagi ke Aussie berarti ya? PR permanent residence. Oh ya? Why? Pengennya. Sebenarnya wait and see ya. Karena aku sebagai ini agak serius dikit. Iya. Sebagai yang lulusan finance, otomatis kan kalau kita belajar finance pernah belajar makroekonomi juga, belajar mikro. Terus orang yang punya path dan ya circle di dunia entertain lah, kan punya informasi-informasi yang mungkin kebanyakan masyarakat orang nggak punya. Aku melihat kayak agak susah di Indonesia itu, maksudnya rasio usaha yang kita kerjakan dengan
result yang kita dapatkan tuh agak sulit kalau mau main 100% putih. Oke. Bisa, tapi bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi faktor yang tidak bisa dikalkulasinya terlalu banyak variabelnya. Oke. Paham. Jadi that's why itu membuat lo kayak oke, gue mungkin in the future pengen Mungkin hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Kabur aja Oke. Dit, ada gak sih momen gitu ya yang dimana lo ngerasa gagal banget gitu ya di saat pencarian jati diri sampai akhirnya lo selalu tanya ChatGPT atau nggak buka tarot gitu. Ini kebetulan lo udah tahu kan. Lu tipe kalau orang kayak gitu kan. Iya, Gini bentar gue tanya ChatGPT dulu. Gini bentar. Gue tanya tarot dulu. Ya ampun Dit, kenapa Dit? Sebenarnya cukup banyak sih momennya dan aku merasa itu sebuah cycle. Jadi ketika apa namanya kita lagi masa-masanya kayak self questioning gitu. Itu pasti akan kayak butuh banyak validasi mungkin. Betul. Ya. Cuman kenapa ke ChatGPT arahnya karena dia nggak punya motif. Oke. Dan dia bukan kayak kalau teman kita kan ya dia bisa selalu pro sama kita gitu. Betul. Atau kalau misalkan orang yang gak suka sama kita, kayak ya psikolog dia sendiri ChatGPT. pasti akan kasih yang gak bagus juga. Dan ChatGPT itu punya data yang paling banyak lah. Oke. Gitu. Jadi aku menurutku yang paling objektif, datanya paling banyak dan tidak punya motif itu ChatGPT. Tapi kenapa semenjak lu nanya ke ChatGPT, percintaan lu tetap gagal gitu? Nasib. Sekarang masih gagal gak Dit? Tapi percintaan gagal tuh gimana ya? Gue cerita dikit ya. Hati-hati. Jadi di masa pencarian itu saya menggunakan banyak metode. Oke. Dari yang paling empiris sampai gak empiris. Jadi metode empirisnya itu psikolog. Oke. Aku tuh ketiga psikolog dari 2 instansi yang berbeda. Triangulasi namanya. Enggak, bentar, ini setelah lo permasalahan cintaan lo akhirnya ke psikolog. Psikolog dulu. Oh, psikolog dulu. Oke. Pertama karena dulu mantan nyuruh aku ngecek takutnya ada NPD. Oke. Alhamdulillah enggak. Oke. Tapi ketemu trauma yang lain lah. Iya, terus gitu. Itu 3 psikolog. Satu dari ini generasi Gen Z gini ya, apa-apa langsung psikolog ya. Bisa ya. Kayak yang mau jadi psikolog itu psikolog. Oke. Terus dari psikolog itu mau coba cari opsi lain gitu. Oke. Dari psikolog ke pakar feng shui. Itu masih sampai sekarang nih. Malah baru-baru ini lu suka feng shui. Patse. Oh, patse. Istilahnya Okay. patse. Terus dari situ ada juga ya udah iseng-iseng kali ya tarot. Ya gitulah kurang lebih. Nah dari semua metode itu yang aku rasa paling masuk itu paling bisa menjawab itu 3, yaitu ChatGPT, psikolog sama tarot sama patse feng shui ya itulah. Seru. Tapi dari segala metode yang lo lakukan, tapi sebenarnya saat ini yang sering gue lihat tuh sebenarnya di sosial media lo adalah lebih ke ngebahas syariah ya, terutama ekonomi ya. Boleh dikasih tahu nggak? Ini sampai orang-orang tuh. Ini ada Muslim wajib kaya, stop romantisasi kemiskinan gitu ya. Oke, ini aku suka banget obrolan langsung dinaikin mic-nya. Gimana? Sebenarnya apa sih yang mendasari lo akhirnya lo mau ngomongin konten-konten tentang ekonomi syariah? Sebenarnya aku tuh passion banget, bukan main di syariah itu. Aku tuh keterima SBMPTN. Oke. Tapi aku lepas untuk ekonomi syariah. Oke. Keterimanya di kampus bagus ya, BTW bukan yang kayak opsi 2 opsi 3 gitu. Keterima SBMPTN terus kayak waktu itu beneran kayak oke, aku pikir kayak ada syariah dan non syariah tadi. Kenapa aku ambil syariah? Karena berarti yang satu lagi nggak sesuai syariah gitu. Dan pas aku pelajari dan benar-benar deep, benar-benar dalam bahwa most masalah Indonesia tentang kemiskinan, tentang apa, dan gak cuma Indonesia, tapi dunia itu datangnya dari ekonomi yang gak adil sebenarnya. Gitu. Dan gak cuma belajar syariah di kampus itu, aku juga diajarin tentang Islam. Gitu. Dengan paradigmanya. 4 tahun aku belajar dan fun fact aku lulusan yang terbaik ya. IP 4 ada di CV. Terus udah gitu, ya kenapa aku bikin konten ini karena buat aku cukup meresahkan. Quote and quote, ini mungkin agak jurang dikit tapi aku akan bilang Muslim di Indonesia, kalau kalian nonton ini mungkin kalian bukan termasuk ya. Itu meresahkan. Dalam artian gini, kenapa sih kan aku suka mikir negara maju yang dalam tanda kutip ateis gitu, tidak percaya Tuhan tapi lebih bersih, lebih clean, lebih nggak korupsi, sejahtera, nggak korupsi, kita lebih nyaman, lebih tenang ada di situ gitu, work life balance semuanya sejahtera. Kenapa di Indonesia yang mayoritas Muslim negaranya malah kayak gini gitu? Dan sebenarnya tuh kita nggak bisa salahin agamanya karena aku udah pelajarin betul agamanya dan menurut aku bagus. Tapi ada gap antara agama itu sendiri dengan praktisi-praktisinya. Ini kan aku di sini ngambil yang ini ya, Muslim wajib kaya gitu, sama stop romantisasi kemiskinan. Kenapa aku
taruh dua kayak gini karena aku sendiri sebagai KOL kadang suka ada ya DM masuk gitu. Kayak bismillah semoga dibiayai hitanannya atau uang buat susu anaknya buat apa, sementara aku sendiri belum menikah. Kayak malu nggak sih yang udah nikah minta ke yang belum. Tapi bukan masalah itunya, yang aku ambil tuh adalah kenapa pakai embel-embel agama. Dan ini tuh banyak kayak misalkan ketika seseorang ekonominya kurang terlalu sukses lah, atau aku akan bilang susah lah, maka akan keluar kayak ya nggak apa-apa, akhirat lebih penting. Rasul juga dulu susah gitu-gitu. Paradigma yang dibawanya gitu. Padahal kalau dia kaji lagi, kita berdoa misalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu dunia dulu yang disebut. Dan kalau dunia nggak penting, ngapain kita ada di sini? Gitu. Terus Rasul tuh hidupnya susah. Iya, by choice. Dia tuh 25 tahun dia berdagang, dia pedagang sukses banget, ekspor impor bisnisnya. Dan dia nikah itu maharnya itu di total 2 miliaran. Unta berapa puluh ekor dengan emasnya juga. Artinya dia orang kaya, cuma milih gaya hidup sederhana. Bukan miskin karena gak ada pilihan, tapi dia memilih untuk hidup sederhana. Gitu. Nah aku gak tahu kenapa, tapi Indonesia tuh suka kayak gitu. Misalkan ada orang sukses, let's say siapa, Elon Musk atau Bill Gates atau Mark Zuckerberg gitu. Di komennya suka ada kayak orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih kaya gitu. Itu gak salah, tapi penggunaannya gak tepat. Gitu. Kenapa gak dua-duanya? Kalian punya uang dan kalian juga ibadahnya bagus. Kayak kenapa nggak dua-duanya? Kenapa harus salah satu gitu? Ya, karena dunia dan akhiratnya memang harus sukses. Betul. Dan Indonesia itu salah satu negara, ini data, yang literasi bacanya paling rendah. Sementara ini aneh. Ayat yang pertama turun ke dunia ini itu Iqra. Artinya bacalah gitu. Kenapa kita bisa literasinya paling rendah? Pendidikannya juga nggak bagus. Dan nggak cuman itu. Kita lihat misalkan apa sih alasannya Islam turun ke dunia ini untuk di zaman jahiliyah kan, untuk memerangi kebodohan. Jadi kalau aku bisa bilang bahwa kontra opposite dari Islam itu bukan kafir, tapi kebodohan. Yang menyebabkan akhirnya ya orang jadi menyeleweng gitu, nyembah berhala segala macam gitu. Jadi sebabnya yang dicari tuh. Dan Rasul berdiam diri di Gua Hira juga karena melihat kebodohan-kebodohan yang merajalela itu. Makanya di salah satu konten aku juga ada bilang Islam dan kebodohan itu gak bisa disatuin. Tapi di Indonesia orang kritis itu kadang gak boleh. Ya betul. Gitu. Oke, setuju? Menarik. Tiba-tiba jadi. kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin followers suka nanya. Tapi kalau ngomongin tentang syariah, tapi kamu masih buka-buka baju. Nah, ini aku bisa jawab lagi. Dan aku akan jawab apa adanya aja. Aurat itu ya, itu tuh hadis dan ayatnya tentang aurat, kalian boleh gak setuju, boleh banget. Itu tuh untuk sholat, bukan untuk berpakaian. Kalau berpakaian itu kita ngikutin di budayanya. Jadi mana yang pantas menurut budayanya. Dasarnya dari mana gitu kan, kontra argumennya adalah aurat itu nanti akan menimbulkan syahwat segala macam. Dit, ini sekarang lu lagi sibuk-sibuknya kalau gue liat di stories, latihan lah, fisik lah, tiap hari nyanyi segala macam. Yes. Lu lagi sibuk untuk salah satu ini ya, teater musik ya. Namanya Mamma Mia. Mamma Mia. Jadi kebetulan waktu itu aku alhamdulillah di yes. As a apa nih kamu, main karakter? Salah satu main cast namanya Sky Raymond. Cerita sedikit boleh? Ya, jadi waktu itu one day aku di DM buat cobain audisi ini. Dan kebetulan yang ini tuh yang kedua. Maksudnya sebelumnya pernah ada Mamma Mia. Dan yang jadi memerankan sebagai Sky itu salah satu Element of the Year juga gitu. Dan karena kebetulan dia kayak gak bisa memerankan yang tahun ini. Jadi open audition yang buat memerankan yang tahun ini. So aku ikut audisinya gitu. Nah ini berarti lo latihan udah berapa lama nih? Udah 3 bulan ya. 3 bulan ya? Iya. Ada trailernya gak sih yang bisa diinin? Oh iya, ada di Instagramnya Jakarta Art House. Kapan mulainya nih kira-kira? Minggu depan tanggal 21 galanya. Sampai kalau mau beli Juni. tiket nontonnya di Goers App bisa. Di Goers App ya? Goers App. Berarti lo bakalan tampil berapa lama? Aku akan tampil di semua show-nya di tanggal 21 sampai 1 Juni. 10 hari? Totalnya 10 hari 14 show. Jadi ada yang 1 hari 2 kali. Oh wow, berarti lo ngafal semua dong? Insya Allah. betul. Lo ada ketakutan kira-kira gak hafal gak? Insya Allah enggak. Enggak, karena kebetulan udah di rehearse dan dari aku belajar acting itu
acting itu bukan dihafal tapi dimengerti gitu. Oke, coba dari pelajaran lo selama 2 bulan, almost 3 bulan ini, apa yang lo dapetin? Banyak banget lagi. Kalau aku sum up dalam waktu yang singkat, mungkin yang paling aku dapetin adalah bisa berakting atau menghidupi suatu peran atau suatu scene itu adalah benar-benar kita be in the moment, ada di peran itu gitu, dan ngerti semuanya kayak semua yang ada di situ, baik itu cast lawan main kita sampai kru yang ada di belakang layar itu semuanya bersinergi dan bersimfoni untuk ngehidupin satu scene itu. Nice. Berarti dari latihan lo semuanya, lo bakalan tunjukin your skill acting, yes, dancing, yes, sama singing. Pertama kali nyanyi. Gue penasaran sih. Gue udah dapet undangannya, tapi yang jelas gue bakalan nonton. Tapi untuk nutup interview kita kali ini, gue mau nanya, siapa ya di keluarga lo menjadi inspirasi lo dan peran keluarga sejauh ini? Jujur dua-duanya, Siapa bapak dan ibu. Karena bapak. Sebenarnya kalau ada mbah sih tambah mbah juga ya. Oke. Karena ini lo punya adik yang kedua atau gimana? Ini iya ada 2. Oke. Ini ada yang pertama laki-laki, ini kedua Down Kedua syndrome. ya, ini yang sering lo posting kan ya? Namanya siapa? Wulan. Oke, ceritain coba. Sosok bapak dulu ya, dari bapak dulu. Kenapa sosok bapak? Karena menurut aku bapak aku tuh punya peran yang bagus gitu. Jadi maksudnya peran bagus itu nggak cuman membiayai, tapi juga mengerjakan yang lainnya. Karena bapak aku tuh pernah ngomong, jadi laki-laki itu harus bisa dari garasi sampai dapur harus bisa dikerjain semua. Jadi nggak yang nyuruh-nyuruh istri harus siapin apa, tapi nggak, dia mandiri dan dia membiayai. Nah sebenarnya ibu aku juga nggak cuman mengurusi bapak aku, tapi dia juga bekerja gitu. Karena just in case misalkan siapa meninggal duluan, nggak akan ada shock ekonomi sama sekali gitu. Nah terus mbah aku juga, nah dia tuh udah tua tapi masih ngasih ke anak-anak kayak ke cucu-cucunya gitu. Karena pinter nabung, pinter investasi, tiap dulu punya penghasilan tuh langsung dia beliin emas gitu, dan sekarang nggak pernah nyusahin siapapun anak-anaknya, malah masih bisa bantu gitu. Aku pengen jadi orang-orang kayak gitu. Nice. Pesan-pesan buat teman-teman yang seumuran kamu, terus they wanna start tapi nggak tahu dari mana. First mapping, tanya dulu diri sendiri maunya apa, bisanya apa, ahlinya apa, terus ya mungkin bisa tanya ChatGPT kali. Beneran. Iya. Misalkan aku lulusan ini, sukanya ini apa segala macam gitu. Kita mapping. Berarti lu sering banget mapping berarti ya? Iya, bikin namanya smart goals. Kalian bisa cari aja smart goals. Jadi di situ nggak harus realistis juga, harus bisa terukur, ada time base gitu. Jadi kapan, nggak cuman istilahnya ditulis-tulis doang, tapi juga ada ke plan eksekusinya bagaimana sampai ke tingkatan harian gitu, to-do list. Oke, nice. Begitu. Sebagai penutup, gue pengen challenge lo, katanya di sini ahli bakat lo adalah sulap. Dibilang ahli juga enggak, tapi kita lihat. Sulap apa yang lo bisa? Lo buat apa kira-kira? Kertas deh satu deh, minta kertas satu. Oke, ini kertas, terus kita sobek aja. Sobek-sobek aja jadi kecil gitu. Terus kita remat-remat. Nah, sampai kecil. Semoga berhasil ya. Nah, gimmicknya. Nyambung lagi guys. Masih bisa. Oke. Terima kasih banyak Radit atas interview kali ini. Semoga sukses untuk acara Mamma Mia-nya juga. Thank you. Diterima nggak jadinya? Saya akan ini dulu ya. Meetingin dulu dengan tim ya. Dengan segala macam bakat yang kamu punya. Ini sebenarnya kamu bisa jadi finance atau jadi pesulap. Takutnya nanti duit saya disulap sama kamu, hilang semuanya ya. Jadi makin banyak dong. Iya benar-benar tambah banyak. Oke. Terima kasih banyak Radit. Terima kasih. Semoga bisa bergabung di perusahaan saya ya. Terima kasih. Thank you.